Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada presentasi kali ini, kami akan mempresentasikan hasil tugas besar kami di mata kuliah Manajemen Administrasi Pembangunan dengan judul Evaluasi Program Halte Sampah pada Kelurahan Gunung Bahagia dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan dengan dimensi Good Governance. Sebelumnya, anggota dari kelompok 10 ada Diva Arya, ada Iksana, Muhammad Deni Saputro, Sinta Handayani, dan saya sendiri Rifki Noval Fadila. Outline pembahasan pada presentasi kali ini, yang pertama ada pendahuluan, ada tinjauan pustaka, ada metode penelitian, ada pembahasan, dan terakhir ada kesimpulan. Untuk pendahuluan, silakan dibaca untuk Saudara Divaria. Baik, pendahuluan. Untuk latar belakang sendiri, government merupakan mekanisme dari sistem tata pemerintahan yang digunakan untuk mengatur menyelesaikan masalah-masalah publik, baik dari tingkat pusat maupun daerah. Salah satu elemen pemerintahan adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan yang bertanggung jawab dalam bidang lingkungan hidup. Dinas Lingkungan Hidup telah mengadopsi prinsip-prinsip good governance dan clean governance seperti transparansi, partisipasi, akuntabilitas, mendorong pengembangan implementasi sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur, dan efektif. Oleh karena itu, penting untuk melakukan evaluasi good governance dari DLH Balikpapan untuk program halte sampah di Kelurahan Gunung Bahagia agar mengetahui kualitas pelayanan administrasi terhadap publik. Untuk tujuan sendiri adalah untuk mengetahui pelayanan umum Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan dalam melaksanakan good governance. Untuk sasarannya, untuk mengetahui pelayanan umum DLH Kota Balikpapan dan melakukan evaluasi pelayanan umum DLH untuk dalam dimensi good governance. Kemudian ada melakukan perumusan metode analisis pelayanan umum di DLH dari dimensi good governance. Kemudian ada melakukan pengumpulan data primer dan studi literatur dengan melakukan wawancara terhadap masyarakat dengan membagikan kuesioner dan dalam proses analisis terhadap program DLH Kota Balikpapan. Kemudian ada terakhir melakukan analisis berdasarkan hasil yang telah ditemukan untuk mengetahui pelayanan umum dinas hidup dari Kota Balikpapan dalam menerapkan good governance. Jadi next. Kemudian ada tinjauan pustaka sendiri. Tinjauan pustaka yang pertama ada good governance yang merupakan tata kelola pemerintahan yang sudah dilakukan dengan baik serta diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia. Adapun indikatornya yang pertama ada partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, transparansi, orientasi pada konsensus, kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, visi strategi dan daya tangkap. Kemudian ada manajemen kota yang dimana merujuk pada pengelolaan dan pengaturan berbagai aspek terkait perkembangan, pertumbuhan, dan pelayanan publik dalam suatu kota. Di mana aspek-aspek tersebut, yang pertama ada pelayanan publik, perencanaan tata ruang, pembangunan ekonomi, pengelolaan sumber daya, partisipasi masyarakat, koordinasi, dan kolaborasi. Kemudian ada administrasi yang dimana merujuk pada serangkaian kegiatan yang melibatkan perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Mana aspek administrasi membahas mengenai perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Untuk Dinas Lingkungan Hidup sendiri adalah sebuah lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan hidup di tingkat daerah. Dinas Lingkungan Hidup yang biasanya berada di bawah naungan pemerintah daerah seperti pemerintah kabupaten atau provinsi, di mana memiliki tugas utama yaitu perencanaan lingkungan, pengawasan dan penegakan hukum lingkungan, pengelolaan limbah, pelindungan dan konservasi sumber daya alam, serta edukasi dan sosialisasi lingkungan. Baik, selanjutnya ada metode penelitian. Berdasarkan metode penelitian, garis besar dari penelitian ini adalah melakukan perbandingan antara kajian mengenai konsep penerapan good governance dengan kondisi existing menggunakan metode pengumpulan data primer seperti kuesioner dan pengambilan data sekunder seperti survei literatur dan survei intensional. Kemudian terdapat beberapa variabel penelitian berdasarkan dari prinsip good governance. Yang pertama ada keterlibatan antar Dinas Lingkungan Hidup dan Masyarakat, penerapan aturan hukum,
upaya Dinas Lingkungan Hidup untuk bertanggung jawab, keterbukaan informasi, ada keefektifan dan efisiensi dari penerapan halte sampah, kemudian ada kemampuan responsif dari Dinas Lingkungan Hidup terhadap tanggapan masyarakat, kemudian ada pemerataan atau keadilan dari penerapan halte sampah, selanjutnya ada kolaborasi atau kerjasama yang difasilitasi oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk menerapkan program halte sampah, kemudian ada penerapan visi dari Dinas Lingkungan Hidup, yaitu untuk penerapan program halte sampah pada Kelurahan Gunung Bahagia. Kemudian prosedur penelitian menggunakan dua metode. Yang pertama ada metode pengumpulan data primer seperti observasi kondisi existing, kemudian wawancara dari beberapa narasumber, kemudian serta menyebarkan kuesioner. Yang kedua ada metode pengumpulan data sekunder melalui survei literatur seperti jurnal, buku, kemudian ada survei intensional yaitu dari Dinas Lingkungan Hidup secara online. Kemudian bisa lanjutkan. Baik, selanjutnya ada metode teknik analisis data. Yang pertama ada analisis kualitatif deskriptif. Evaluasi pelayanan umum Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan dalam dimensi good governance dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan analisis deskriptif. Data-data yang dibutuhkan diperoleh melalui observasi dan juga literatur. Kemudian analisis persepsi masyarakat. Dalam analisis persepsi masyarakat digunakan analisis kuantitatif berupa analisis pembuatan teknik scoring Likert. Teknik ini digunakan untuk mengetahui kemampuan pelayanan umum Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan dalam dimensi good governance. Baik, selanjutnya ada pembahasan. Next. Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan sendiri merupakan instansi yang dibentuk dari penggabungan dua perangkat daerah antara Badan Lingkungan Hidup atau BLH dengan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman DKPP, khususnya pada bidang kebersihan dengan dasar hukum seperti Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah pemerintah Kota Balikpapan. Yang kedua, Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 56 Tahun 2016 tentang susunan organisasi, uraian tugas, dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan. Kemudian yang terakhir ada Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 29 Tahun 2018 tentang pembentukan susunan organisasi, uraian tugas, fungsi unit pelaksana pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan. Kemudian ada visi dan misi dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan, yakni ingin mewujudkan melalui pengelolaan lingkungan hidup selama rangkaian tahun 2016 hingga 2021 adalah menjadi institusi yang kredibel dalam mewujudkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dengan misi sebagai berikut: meningkatkan perlindungan sumber daya alam dan ketahanan, meningkatkan pelayanan kebersihan dan pengolahan sampah, memperkuat upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, menjalin kemitraan dalam pengelolaan lingkungan hidup, dan yang terakhir meningkatkan kapasitas kelembagaan dan aparatur yang profesional. Next. Kemudian ada tujuan program halte sampah Dinas Lingkungan Hidup, yakni dengan memilah sampah dari sumber yang dilaksanakan, yakni pada RT 59 dengan adanya penutupan tempat pembuangan sementara atau TPS menjadi halte sampah. Tidak ada lagi sampah yang menggunung dan tercecer hingga tercemari lingkungan. Hal ini memberikan banyak manfaat kepada masyarakat, yaitu membantu dalam pemrosesan pemilahan sampah, sehingga mengurangi penumpukan sampah yang berada di TPA Manggar, dan keuntungan yang lain adalah terciptanya lapangan pekerjaan untuk warga sekitar. Kemudian untuk keadaan existing pelayanan Dinas Lingkungan Hidup, di mana menurut persentase berupa pelayanan Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan akuntabilitas dengan persentase berupa sangat setuju sebesar 33,35%, setuju sebesar 25%, kurang setuju sebesar 20%, tidak setuju sebesar 11,65%, sangat tidak setuju sebesar 10%. Berdasarkan efektivitas dan efisiensi dengan persentase sangat setuju 23,35%, setuju 13,3%, kurang setuju 20%, tidak setuju 30%, dan sangat tidak setuju 13,3%. Sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat pelayanan yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup adalah cukup baik untuk Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan. Selanjutnya, untuk data dan hasil penelitian
yaitu yang pertama ada prinsip partisipasi. Berdasarkan tabel berikut, diketahui bahwa untuk indikator partisipasi dengan 2 pertanyaan yang dicantumkan dari 30 responden yang menjawab pernyataan sangat setuju sebanyak 41,65% responden, setuju 33,35%, kurang setuju 8,35%, tidak setuju 10%, dan sangat tidak setuju 6,65%. Next. Yang kedua, prinsip transparansi. Berdasarkan tabel berikut, diketahui untuk indikator transparansi dengan 2 pertanyaan yang dicantumkan dari 30 responden yang menjawab pernyataan sangat setuju sebanyak 51,65%, setuju 28,35%, kurang setuju 13,3%, tidak setuju 1%, dan sangat tidak setuju yaitu 3,35%. Next. Selanjutnya, aturan hukum. Berdasarkan perhitungan dari 30 responden yang menjawab pernyataan sangat setuju sebanyak 21,7%, sangat setuju 41,7%, kurang setuju 28,35%, tidak setuju 8,35%, dan tidak ada jawaban untuk pernyataan sangat tidak setuju pada indikator aturan hukum. Next. Selanjutnya, akuntabilitas. Berdasarkan perhitungan untuk indikator akuntabilitas dengan 2 pertanyaan yang dicantumkan dari 30 responden yang menjawab pernyataan sangat setuju sebanyak 33,35%, setuju 25%, kurang setuju 20%, tidak setuju 11,65% responden, dan sangat tidak setuju yaitu 10% responden. Next. Next. Selanjutnya, untuk prinsip daya tanggap, berdasarkan perhitungan untuk indikator ini, pernyataan sangat setuju, yaitu 26,65%, setuju 10%, kurang setuju 21,65%, tidak setuju 26,65%, dan sangat tidak setuju 15% responden. Next. Selanjutnya, untuk prinsip berkeadilan, yaitu untuk pernyataan sangat setuju sebanyak 38,30%, setuju 51,65%, kurang setuju 8,3%, dan tidak setuju 1,65%. Untuk pernyataan sangat tidak setuju, tidak ada jawaban untuk indikator berkeadilan. Next. Selanjutnya, yaitu berorientasikan konsensus. Berdasarkan perhitungan untuk indikator ini, pernyataan sangat setuju sebanyak 23,30%, setuju 58,35%, kurang setuju 13,3%, tidak setuju 5%, dan tidak ada jawaban untuk pernyataan sangat tidak setuju pada indikator berorientasi konsensus. Selanjutnya, untuk prinsip yang terakhir, yaitu visi strategis. Untuk pernyataan sangat setuju sebanyak 20% responden, setuju 43,3% responden, kurang setuju 35%, tidak setuju 1,65%, dan tidak ada jawaban untuk pernyataan sangat tidak setuju pada indikator visi strategis Dinas Lingkungan Hidup. Baik, selanjutnya untuk hasil data dan hasil penelitian, maka setelah dilakukan perhitungan didapatkan skor sebesar 2022 dengan rata-rata 112,3 dari 18 pertanyaan sesuai dengan 9 prinsip good governance yang berasal dari 30 responden. Maka dari itu mengetahui jumlah skor maksimum good governance yaitu sebagai berikut, di mana skor maksimum sama dengan jumlah item pertanyaan dikali jumlah responden dikali skor tinggi setiap item pertanyaan, kemudian didapatkan hasil 2.700. Mengetahui tanggapan responden terhadap kinerja program halte sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup yaitu sebesar 74,8%. Next. Kemudian untuk identifikasi evaluasi program halte sampah Dinas Lingkungan Hidup, berdasarkan indikator-indikator yang dilampirkan sebagai pertanyaan pada Google Form,
Pertama, partisipasi sebesar 61,3%, termasuk dalam indikator baik, aturan hukum sebesar 41,7%, masuk dalam kategori cukup baik, akuntabilitas sebesar 33,35%, yang dinyatakan dalam bentuk tanggung jawab, kemudian transparansi sebesar 51,65%, yang termasuk dalam indikator yang cukup baik, efektif dan efisiensi sebesar 23,35%, yang terbilang kurang baik, daya tanggap sebesar 26,65%, yang masih jauh dari kata baik, kemudian berkeadilan sebesar 51,65%, yang terbilang cukup baik, kemudian untuk berorientasi konsensus sebesar 58,35%, termasuk dalam indikator cukup baik, kemudian yang terakhir ada visi strategis senilai 43,3%, termasuk dalam kategori yang mendekati cukup baik. Selanjutnya ada kesimpulan. Good governance merupakan suatu mekanisme dan sistem tata pemerintahan yang digunakan untuk mengatur dan menyelesaikan masalah-masalah publik, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Dalam konteks ini, salah satu elemen pemerintah adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan, yang bertanggung jawab dalam bidang lingkungan hidup. Dari hasil pengisian kuesioner yang telah dilakukan, dapat dikatakan bahwa tingkat pelayanan yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup adalah baik untuk Kelurahan Gunung Bagia, Kecamatan Balikpapan Selatan. Program kerja halte sampah Dinas Lingkungan Hidup dievaluasi dengan menggunakan 9 indikator good governance yang diterima oleh masyarakat sekitar melalui survei, yaitu penyebaran kuesioner. Dari data hasil kuesioner yang dilakukan, identifikasi evaluasi program yang mana didapatkan hasil pada indikator akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi, dan juga daya tanggap dinilai kurang baik, dan pada indikator partisipasi dinilai baik, sedangkan pada indikator lainnya dinilai cukup baik. Kemudian ada saran-saran yang dapat diberikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan berdasarkan hasil dari pembahasan di atas adalah untuk meningkatkan pelayanan terkait program halte sampah yang dilaksanakan, sehingga dapat dinilai sangat baik berdasarkan good governance. Dinas Lingkungan Hidup sebaiknya melakukan pengawasan dan pengarahan yang lebih baik sehingga program halte sampah ini dapat berjalan dengan sesuai yang diharapkan. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Selebihnya kami mohon maaf jika ada kesalahan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.